Para bajingan itu baru saja selesai mempermalukan si gadis, dan di detik berikutnya mereka berniat membunuhnya agar mulutnya tertutup selamanya. Tapi yang enggak mereka sangka, gadis yang wajahnya sudah penuh keputusasaan itu justru merentangkan tangan lalu menjatuhkan diri ke sungai, seolah memilih mengakhiri segalanya. Para bajingan itu terdiam. Mereka hanya bisa menunggu tubuhnya muncul kembali ke permukaan. Mereka menelusuri sampai ke hilir sungai, tapi hasilnya nihil. Sheriff yang mendengar kabar itu langsung naik pitam. Kalau gadis itu tidak ditemukan, maka tidak satu pun dari mereka bisa lolos dari hukuman. Dengan marah, ia merampas kaset video dari tangan si gendut dan menginjaknya sampai hancur, lalu memerintahkan mereka untuk terus mencari, sekaligus menghapus semua jejak keberadaan si gadis. Mereka pun pergi ke rumahnya, membakar pakaian dan barang-barang pribadinya. Tapi 2 minggu berlalu tanpa hasil. Akhirnya diputuskan, gadis itu benar-benar tenggelam di sungai. Para bajingan itu pun mulai tenang, berkumpul lagi sambil minum bir. Namun ketenangan itu hancur ketika si gendut tiba-tiba datang berlari, panik, bilang kalau kaset video sebenarnya sudah dicuri. Kaset yang dihancurkan Sheriff hanyalah palsu. Mendengar itu, pria itu langsung murka. Ia menghajar si gendut habis-habisan. Kalau saja tidak ditahan oleh anak buahnya, si gendut mungkin sudah mati malam itu juga. Malam harinya, pria itu mengalami kejadian aneh. Suara-suara misterius muncul di depan pintu. Saat ia keluar untuk memeriksa, hanya ada bangkai burung pipit. Dikira ulah temannya, ia acuhkan dan masuk lagi. Tapi tak lama setelah duduk, suara itu kembali terdengar. Dengan marah, ia keluar dan kali ini mendapati sepasang sandal di depan pintu. Panik, ia mencari-cari keluar, tapi nggak ketemu. Sementara itu, Sheriff baru saja pulang. Istrinya bilang ada seseorang yang mengirimkan sebuah kaset. Begitu ia melihat isinya, wajahnya langsung pucat ketakutan. Tanpa memberitahu, ia buru-buru pergi dan menyuruh istrinya menjauh. Merasa kesal, Sheriff justru mendatangi si gendut, yakin kalau dialah dalang semua kekacauan ini. Dengan marah, ia bahkan sampai menyumpal mulut si gendut dengan kaset itu. Tapi si gendut buru-buru menjelaskan kalau ia juga mengalami hal-hal aneh. Saat itu, barulah mereka sadar, mungkin gadis itu masih hidup. Sheriff pun memberi perintah, malam ini juga mereka harus menemukan si gadis. Kalau tidak, semuanya bakal mati. Mau nggak mau, mereka kembali melakukan pencarian. Di sisi lain, salah satu pria berjaga di tepi sungai. Tiba-tiba terdengar suara si gadis dari belakangnya. Ia buru-buru masuk ke rumah untuk memeriksa, tapi karena panik, ia terjatuh di tangga dan pingsan. Saat sadar, ia dikejutkan oleh sosok gadis itu yang berdiri tepat di depannya dengan tatapan penuh dendam. Pria itu mencoba menyerangnya, tapi justru ia sendiri yang tewas di tangan si gadis. Sementara itu, si gendut dan satu pria lainnya terus menyusuri hutan. Mereka menemukan sebuah rumah reot. Pria itu masuk untuk memeriksa, tapi ternyata rumahnya kosong. Si gendut melanjutkan langkah keluar sampai akhirnya tanpa diduga ia berhadapan langsung dengan si gadis. Dengan panik, ia berusaha menangkapnya, tapi justru menginjak jebakan. Jeritan kesakitannya menggema di tengah hutan. Pria yang satunya bergegas keluar setelah mendengar suara itu, namun yang ia temukan hanyalah gadis itu berdiri tepat di belakangnya, bersiap menghabisi mereka satu persatu.